Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daprina. Saya dari kelas PAI 4A. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS dari materi PAI-SMP dengan menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman saya yang pada saat itu saya presentasi dan dengan materi haji dan umroh. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa sih sejarahnya adanya gelar haji di Indonesia? Nah, sejarahnya itu dimulai pada abad 18. VOC itu tidak mempermasalahkan adanya orang-orang di Nusantara pada saat itu, orang-orang muslim untuk berangkat haji. Nah, bahkan mereka itu merasa senang karena kapal-kapal mereka itu laris digunakan oleh orang-orang Hindia Belanda untuk berangkat haji ke Mekah. Namun pada abad 19, pemerintah kolonial itu merasakan adanya unsur politik dari pemberangkatan haji itu. Nah, disinilah mulai munculnya semangat perlawanan dari haji-haji yang baru pulang ke Indonesia. Dan pada abad 19 juga umat muslim itu merasakan adanya penjajahan atau kolonialisme. Tanah Suci merupakan tempat berkumpul orang-orang dari berbagai negara. Mereka berkumpul, berdiskusi bagaimana caranya untuk melakukan perlawanan agar terbebas dari penjajahan. Bagaimana caranya? Caranya para ulama yang pulang dari Mekah, mereka mengumpulkan massa untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan dikarenakan adanya permasalahan dan pemberontakan, pemerintah Belanda itu melakukan kebijakan dengan membatasi pemberangkatan jamaah haji yang akan pergi berangkat haji ke Mekah. Nah, tahap pertama yaitu mereka melarang calon jamaah haji yang akan pergi haji ke Mekah dengan menaikkan tarif ongkos kapal. Kedua, mengadakan melakukan persulitan izin pengurusan haji. Kemudian yang ketiga, mengadakan ujian haji bagi yang baru pulang dari Mekah. Apa sih ujiannya? Yaitu berupa pemberian sertifikat untuk membuktikan apakah orang-orang itu benar melakukan ibadah haji atau tidak. Dan jika mereka sudah lulus, maka mereka akan diberi penyematan berupa kopiah putih, baju putih, dan gelar haji. Nah, disinilah pemerintah Belanda itu sudah mulai melakukan pemberian penyematan kepada haji yang baru pulang dari Mekah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang Belanda mudah mengidentifikasi para jamaah yang baru pulang dari Mekah, supaya nantinya ketika ada pemberontakan tinggal diciduk aja haji-haji setempat itu, karena pemerintah Belanda itu merasa dalang dari semua ini adalah haji-haji itu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu hukum bagi orang yang sebenarnya dia itu mampu tapi tidak menunaikan ibadah haji. Nah, menurut saya hukumnya itu dosa besar, karena kan ibadah haji itu kan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan kewajibannya itu ialah 1 kali seumur hidup. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran yang menjelaskan tentang wajibnya haji. Nah, firmannya yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan merupakan kewajiban bagi umat manusia semata-mata kepada Allah dan untuk Allah untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a, bagi siapa saja yang mampu, ilaihi sabila, mendapatkan jalan ke sana. Nah, ibadah haji itu kan merupakan rukun yang kelima
Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kewajiban-kewajiban itu. Kemudian ada hadis yang sahih, hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu jika ada orang yang memiliki kemampuan dan mereka itu tidak melakukan haji, maka ketika dia mati, maka matinya sebagaimana mati orang Yahudi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan, apa sih hukumnya melakukan ibadah haji secara virtual. Nah, menurut saya itu tidak boleh, karena ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh, itu diwajibkan datang langsung ke tanah suci dan tidak boleh virtual. Dan memang tidak boleh, karena ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh, kita mengelilingi Ka'bah secara langsung di tanah suci. Nah, virtual di sini kan itu tidak mengelilingi Ka'bah secara langsung. Nah, ketika kita tawaf, maka kita tawafnya harus di Ka'bah, dan ketika kita sa'inya itu harus di tempat sa'i. Jadi kalau umroh dan haji itu yang memang harus datang langsung ke Mekahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.